Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas satu topik dari pertanyaan netizen yang menanyakan ke saya, apa sih perbedaan EVAR dan TAVI? Mengenai EVAR sudah saya bahas di konten sebelumnya. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai TAVI. Walaupun tindakan ini merupakan tindakan yang hampir mirip, yaitu menggunakan stent sebagai bagian dari pengobatan dan untuk memperbaiki juga masalah kardiovaskuler. Namun kedua prosedur ini bertujuan untuk mengobati kondisi yang sangat berbeda, guys. TAVI, singkatan dari Transcatheter Aortic Valve Implantation, adalah prosedur yang bertujuan untuk mengobati katup stenotik, khususnya katup aorta. EVAR bertujuan untuk mengobati atau memperbaiki aneurisma aorta dan merupakan singkatan dari Endovascular Aortic Aneurysm Repair. Ini adalah prosedur standar untuk aneurisma aorta abdominalis. Jelas bahwa dua kondisi ini sangat berbeda, menggunakan dua prosedur yang berbeda untuk pengobatan, meskipun prosedur ini memiliki kemiripan tertentu. Jadi, apa itu stenosis aorta? Dan mengapa pasien dengan stenosis aorta perlu menjalani TAVI untuk pengobatan? Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu katup. Katup adalah bagian dari jantung yang bertindak sebagai pintu. Mereka membuka dan menutup untuk membiarkan aliran darah dari satu area jantung ke area lainnya. Mereka membantu memastikan bahwa darah bergerak dan pada waktu yang tepat dan arah yang benar. Struktur yang membuka dan menutup ini menciptakan detak jantung Anda. Pada stenosis katup aorta, katup ini menjadi kaku dan mengalami kesulitan membuka dan menutup sebagaimana seharusnya. Ini menciptakan penyempitan yang menghambat aliran darah dari ventrikel kiri. Pompa yang mengirimkan darah ke seluruh tubuh, ke aorta, dan lebih jauh lagi. Mengapa katup aorta menjadi kaku? Penyebab paling utama adalah aterosklerosis atau penumpukan kolesterol di sekitar pembuluh darah. Selain itu, penimbunan kalsium juga merupakan penyebab utama stenosis aorta. Endapan kalsium menumpuk pada katup dan merupakan faktor penuaan lainnya. Meskipun lebih jarang, stenosis aorta juga dapat disebabkan oleh kondisi jantung bawaan seperti katup aorta bikuspid, hanya 2 daun katup, serta endokarditis infektif atau bahkan demam rematik. Mereka yang menderita stenosis aorta dapat mengalami gejala seperti nyeri dada atau terasa berat di paru-paru dan di dadanya, terutama selama aktivitas fisik. Gejala lainnya termasuk kelelahan, sesak nafas juga setelah aktivitas fisik, pusing atau detak jantung yang tidak teratur, sensasi detak jantung yang cepat atau berdebar-debar. Dokter juga mungkin mendengar suara jantung tambahan yang abnormal seperti mendengung selama pemeriksaan fisik. Jadi apa yang dilakukan TAVI untuk mengobati kondisi ini? Karena penyebabnya adalah katup aorta stenotik, tujuan TAVI adalah untuk memperbaikinya dan mengembalikan ke fungsi fisiologis normal. Ini dilakukan dengan memasukkan kateter melalui arteri femoral dan menuju aorta. Setelah berada di katup, kateter ini membentang untuk melebarkan pembukaan lembaran katup. Namun ini saja tidak menyelesaikan masalah. Jadi katup pengganti ditanamkan ke tempatnya yang sebagai mestinya katup aorta. Katup ini bisa berupa mekanik atau biologis yang terbuat dari jaringan sapi, babi, atau manusia. Katup pengganti ini diikat dengan stent atau jenis penguat pembuluh darah. Ini juga disebut sebagai cincin. Mengenai EVAR, saya sudah membahasnya di konten sebelumnya. Pada prinsipnya EVAR itu adalah tindakan untuk menggantikan pembuluh darah aorta yang melebar dan dibuat satu stent graft untuk membuat aliran dari pembuluh aorta itu menjadi normal lagi dengan diameter yang sesuai. Nah, untuk TAVI tadi saya sudah jelaskan,
TAVI ini memang sering dilakukan pada kasus-kasus yang mempunyai morbidity atau penyakit penyerta yang berat ya, pada orang tua, atau ada kelainan di paru-paru, di ginjal, dan mempunyai risiko tinggi untuk dilakukan operasi yang biasa seperti pergantian katup dengan memakai heart lung machine. Tapi dengan TAVI tidak perlu dilakukan itu, bisa dilakukan dengan minimal invasif. Demikian guys penjelasan saya mengenai tindakan TAVI dan EVAR. Semoga bermanfaat, dan tetap jangan lupa share, like, subscribe, dan komen. Salam sehat, Dr. Royman.